Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang semoga senantiasa mendapatkan rahman, rahim, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dengan satu keyakinan yang bulat bahwa nikmat Allah kepada kita tiada pernah berhenti. Meskipun terkadang kita lupa, ataupun kita lalai, ataupun bahkan mungkin menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat, tetapi tetap saja Allah memberikan nikmat-nikmatnya, sampai kemudian kita kembali ke jalan yang benar dengan pertaubatan kita. Sehingga saking banyaknya nikmat Allah, di dalam surat Ibrahim Allah pun menyampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah yang telah menyampaikan, memberikan apapun yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi, dan ketika kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun, sementara nikmat Allah begitu banyak manusia justru malah melakukan kezaliman. Ladzalumun kafar, dan banyak kufur atas nikmat. Zolum atau zolim atau kasrotu zulmi, banyak melakukan kezaliman. Secara sederhana, zolim itu menggunakan sesuatu tidak pada fungsinya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau ibu-ibu umpamanya minum, makan pakai gelas, ataupun minum pakai gelas, pakai cangkir, itu namanya kebaikan. Tetapi kalau kemudian minum pakai gayung, itu namanya kezaliman. Meskipun kecil-kecilan, tetapi itu zolim. Kalau kita meletakkan kopiah di kepala, itu kebaikan. Kaos kaki di kaki, itu kebaikan. Tapi kalau kemudian dibalik, kaos kaki di kepala, kopiah di kaki, itu namanya kezaliman. Artinya yang ingin kami sampaikan, kalau kita melakukan sesuatu itu hanya untuk Allah, itu adalah kebaikan atau ibadah. Sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka kalau kita melakukan apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kebaikan. Tapi ketika tidak untuk Allah, itu namanya kezaliman. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, haji juga. Barang siapa yang meniti satu jalan, kemudian di jalan itu menuntut ilmu, maka sungguh dia akan dipermudah jalan menuju surga. Dengan syarat
tentu saja semua yang kita lakukan adalah hanya atau kolo-kolo yo ngetok ke irung. Berarti nanti yang dapat pahala irunge dok, tidak yang lainnya. Maka sebelumnya mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ada satu kalimat bijak menikah nggih. Jadi saya membaca, kalau di tengah musibahmu kamu masih bisa tersenyum, berarti kamu adalah orang yang kuat. Kalau di tengah kekuranganmu kamu masih bisa bersyukur, kamu adalah orang yang hebat. Kalau di tengah tinggi martabat kamu masih bisa rendah hati, kalau ketika mendapatkan anugerah kamu masih bisa rendah hati, kamu adalah orang yang bermartabat. Jadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang bermartabat. Siapa mereka orang-orang yang kuat? Ketika mendapatkan musibah masih bisa tersenyum. Artinya senyumnya senyum masih banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita. Berapa saat yang lalu Bapak Haji Mukhtaruddin Abbas diuji dengan sakit meninggal. Kemudian kami bersama Ustadz Musbihun, Kiai Haji Teguh Ridwan bersama-sama membesuk di PKU Muhammadiyah. Kemudian biasa menikah ketika membesuk orang sakit kan menasihati yang sabar, yang ikhlas, sing tawakal, sing drimo, ngeten nggih Ibu-ibu nggih. Lah ini yang sakit malah biasa saja. Tersenyum ketika dinasihati sabar, ikhlas, tawakal. Beliau malah tersenyum. Apa yang beliau sampaikan? Ora popo aku loro. Nikmat Gusti Allah iki luwih akeh. Nggih mboten. Jadi baru diberi sakit sedikit atau sudah diberi sakit sedikit tetapi tetap tersenyum, tetap bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Allah masih lebih banyak. Bahkan bagi orang yang beriman ketika sakit pun itu merupakan nikmat. Apa kenikmatan dari Allah dengan sakit kita? Yang pertama ditinggikan derajatnya. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Maka filosofi orang Jawa itu sangat indah. Meskipun diberi apa penyakitnya, tapi orang Jawa tetap tersenyum dengan mengatakan, alah, aku lagi dinai nikmat. Padahal sakit gigi itu. Masya Allah, nikmat teman. Ngoten nggih Ibu-ibu nggih. Itu orang Jawa itu sangat-sangat legowo itu. Ketika mendapatkan musibah. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang surat Al-Hasr ayat 18 yang berkaitan dengan waktu. Karena tampaknya sudah lama sekali tidak ketemu nggih Ibu-ibu nggih. Ada 1 tahun lebih nggih. 2022 sekarang 2023. Maka kelihatannya sudah banyak berubah ini. Di dalam surat Al-Hasr ini sangat erat kaitannya dengan pertambahan usia, bertambahnya umur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan setiap diri kalian harus melihat apa yang sudah diperbuat,
apa yang sudah dikumpulkan, yang dipersiapkan lihat untuk masa depan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apapun yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasr ini paling tidak ada 3 atau 4 pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seperti kita ketahui, pengertian iman menurut Imam Syafi'i dan juga tertulis di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih, tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya iman yang benar. Artinya ketika kita benar-benar menjadi orang yang beriman, maka antara hati, lisan, dan perbuatan harus satu kata. Harus seia sekata. Tidak boleh hatinya mengatakan A, lisannya mengatakan B, kemudian perbuatannya yang lainnya. Itu nanti akan masuk ke dalam wilayah yang disebut dengan kemunafikan. Jadi orang yang beriman itu harus sama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengan apapun yang ada dalam diri kita. Bukan hanya lahiriah, tetapi juga batiniah. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidzatis sudur. Kau tunjukkan ataupun kau sembunyikan apapun yang ada di dalam hati, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa linearkan, selaraskan, senantiasa seiramakan antara hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Itu pengertian iman. Yang kedua, iman betapa mahal harganya. Jadi iman itu merupakan nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling mahal bukan harta, bukan deposito, bukan rumah, bukan apapun. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat iman. Wa a'dhamun ni'am huwal iman. Dan setinggi-tinggi nikmat adalah nikmat iman. Dan kita harus bersyukur karena sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka-mereka yang mempunyai harta yang sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena dengan iman nempel di orang kaya juga baik. Dengan iman nempel di orang yang kurang beruntung juga baik. Dengan iman nempel di orang yang seorang pejabat akan baik. Dengan iman nempel di rakyat juga baik. Jadi dengan iman apapun akan menjadi baik. Maka nikmat iman adalah nikmat yang setinggi-tinggi nikmat. Sehingga Allah menyampaikan di dalam suratnya lupa ayatnya 91. Saya ingat ayatnya 91. Suratnya surat At-Taubah nopo Al-Anbiya. Mungkin dipun padosi nggih. Pokoknya 91 itu. Alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuftada min mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bih. Dan mereka orang-orang yang kafir kemudian meninggal dalam keadaan kufurnya, maka tidak akan cukup untuk mengajukan meskipun dengan emas sepenuh bumi. Jadi orang-orang kafir kelak ketika mereka di hadapan Allah, kemudian mereka akan disiksa atas kekufurannya, mereka mengajukan banding.
dengan memberikan emas sepenuh bumi. Wala wiftadabih, dan emas sepenuh bumi itu belumlah mencukupi. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, itu menjadi mafhumul mukhalafah bahwa seorang yang beriman berarti mempunyai harta lebih dari sekedar emas memenuhi bumi. Ya Allah. Ini yang suka emas biasanya ibu-ibu, nggih bapak-bapak. Ibu-ibu gadah emas napa mboten Bu? Gadah nggih, pinten kilo ibu-ibu emas nih? Nek mboten ngaku ilang lho mungkin nggih. Masya Allah. Emas rasane koyone 20 kilo nggih ibu-ibu nggih. Ning nek mangsane Ramadan emasnya turun itu. Jadi 40 kilo. Mungkin pasca Ramadan naik lagi. Itu emas sepenuh bumi. 1 gram emas, 1 gram emas itu 500 nopo 1 juta ibu-ibu. 1 juta nggih, Masya Allah. Itu baru 1 gram. Belum 1 kilo. Belum 50 kilo. Belum memenuhi bumi, Masya Allah. Bumi berapa beratnya? Catat menikah ibu-ibu. 60.000 triliun kilo, Masya Allah. 60.000 triliun dikalikan 1 juta. Wah, kalkulatornya error. Iya, ya Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman itu menjadi orang yang kaya raya. Orang yang beriman melebihi siapapun di dunia ini. Sehingga kita harus percaya diri. Orang yang beriman itu harus percaya diri, harus bangga, harus senang, berbahagia, bergembira. Kenapa? Kita punya harta lebih dari emas memenuhi bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman itu harus dirawat. Iman itu harus dijaga. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga biasanya dijaga dengan baik. Sesuatu yang berharga biasanya dirawat dengan baik, penuh perhatian. Contoh kata yang mudah, bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya punya kamera saja, ketika harganya 1 juta, berbeda dengan harga yang 10 juta. Gimana? Kamera pocket dengan kamera SLR, seller, gimana? Itu perlakuannya beda. Kalau kamera SLR, Masya Allah, harganya 10 juta ke atas. Kemarin saya punya teman itu, nggih. Punya teman, kemudian saya minta tolong untuk acara pakai drone ya Mas, biar keren. Pakai drone. Terus saya ngobrol-ngobrol, tanya, Mas, drone-nya harganya berapa Mas? 16 juta. Masya Allah, 16 juta bisa beli motor. Itu kalau sudah pakai drone, wah, senang sekali itu, nggih. Artinya perawatannya itu berbeda. Mebel dilus-lus mawon nggih mboten ibu-ibu. Kameranya diusap dengan tisu yang halus, tidak boleh pakai kanebo, nggih mboten. Apalagi pakai gombal dapur, rusak. Iya, itu kalau kamera yang mahal itu. Tempatnya juga indah, ada kapasnya, ada busanya supaya tetap aman. Itu kalau sesuatu yang mahal. Tapi kalau yang pocket, yang 1 jutaan menikah, wah itu dibawa kemana-mana, sudah tidak pernah dirawat itu. Mau naruh saja, dilempar saja ke kasur. Tapi kalau kamera SLR pelan sekali. Hati-hati, ngantos-antos. Itu. Terus kalau membawa itu bangga sekali. Wah, kalau sudah nyangklong itu rasanya seperti kameramen profesional. Itu bangga, senang. Kenapa? Karena berharga, karena mahal. Maka orang Jawa mengatakan rego nggawa rupa. Jadi harga itu membawa akibat. Lah jamaah rahimakumullah, kita punya harta yang sangat mahal, yaitu iman. Bagaimana merawat keimanan kita? Yang pertama di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina
idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini kita ambil sebagai bagaimana cara menjaga iman. Bukan kita ambil sebagai tanda-tanda orang yang beriman. Karena bisa dilihat dari dua, nih, tanda orang yang beriman atau bagaimana kita merawat iman. Lah, maka kita lihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana cara merawat iman? Yang pertama adalah dengan cara berzikir, selalu menyebut Allah. Lidah kita basah dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah. Allah menyampaikan, "Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka." Barang siapa yang menolak dari mengingatku, tidak mau mengingatku, maka akan mendapatkan hidup yang sempit. Jadi kalau kita tidak ingat Allah, tidak berzikir, selalu mengingat Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit dalam arti sesungguhnya lahiriah, dan sempit dalam arti kiasan, yaitu batiniah. Kalau kita ingat selalu kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan dada yang luas, dada yang lebar. Alam nasrah laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu. Jadi apa saja ketika zikir mengingat Allah, insya Allah akan menjadikan diri kita lapang dada. Pamanipun, ibu-ibu, itu kaitannya dengan syukur. Apapun ketika kita syukuri akan menjadikan kita lapang dada. Umpamanya pengajian, undangannya sudah tarik-tarik, umpamanya tadi malam, ibu-ibu, pengajian malam Ahad, panitia sudah menyiapkan undangannya 200, yang datang 100. Kira-kira panitia akan mengeluh atau bersyukur kira-kira nih? Mengeluh atau bersyukur biasanya, Ibu? Lah, wis tak undang 100 ya sing rawuh mung 50. Tak undang 200 sing rawuh mung 100. Tidak usah mengeluh. Bersyukur saja kepada Allah. Alhamdulillah. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, hidupnya akan luas. Santai saja, syukuri saja. Undangannya 200, yang datang 100. Alhamdulillah. Snacknya bisa 2-2. Iya. Pokoknya semuanya itu akan menjadi longgar, menjadi luas. Luas segorone. Pulang ke rumah, pulang ke rumah, bapak-bapak, ibu-ibu baru kerja, penat, capek, lelah, banyak urusan, apalagi bola-bali ditagih utang di dalam pekerjaan. Pulang ke rumah, anak-anak sedang gelut-gelutan. Ada yang rewel, ada yang nangis, perabotan berantakan. Ibu-ibu biasanya, lah bocah, atau alhamdulillah. Ngoten ibu-ibu. Mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Kita rubah, alhamdulillah. Wong tua lagi sumpek, bocah malah gelut-gelutan. Kini nyong tak melu gelut-gelutan. Iya, malah jadi hiburan itu. Malah jadi hiburan. Bapaknya ini adik naik kuda-kudaan. Bapaknya jadi kuda-kudaannya. Ngoten. Itu apapun ketika kemudian ingat kepada Allah, akan mendapatkan hidup yang luas. Kenapa? Karena rumus Allah pasti benarnya. Waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzonka. Barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Lah, untuk mendapatkan kehidupan yang luas, segarane jembar, itu berarti harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, hujan sehari-hari, alhamdulillah. Dengan hujan kita berdoa, Allahumma syaiban nafi'an. Sakit, alhamdulillah. Dengan sakit kita ditinggikan derajat, diampuni dosa-dosa. Kedatangan tamu, alhamdulillah. Tapi orang no suguhan, ora apa-apa. Tamu itu enggak cari suguhan, alhamdulillah.
Rasulullah ketika kedatangan tamu berlama-lama. Jadi menunggu tamu itu berlama-lama. Tidak kemudian mepel lihat jam saja. Ibu-ibu, ibu-ibu kalau sumpek dengan tamu kan biasanya lihat jam saja. Jam 8:30. Tamu ini tetap dongeng mawon. Jam 9. Terus dongeng mawon. Akhirnya pun terus, Pak, dereng ngantuk Pak. Itu kalau kedatangan tamu, syukurilah. Kenapa? Dalam satu riwayat Rasulullah menyampaikan, barang siapa seseorang kedatangan tamu, maka akan dijauhkan dari rumah itu beberapa bahaya, termasuk diantaranya adalah binatang-binatang yang berbahaya. Kalau tamu pulang, ikuti sampai tamu tidak kelihatan. Jadi Rasulullah itu ketika menerima tamu dengan bahagia, senang hati, ketika tamu pulang juga diikuti. Sampai tamu tidak kelihatan, dilihat terus. Jangan baru tamu keluar sudah tutup pintu. Wah, ini tamunya perasaan, astagfirullahaladzim. Apalagi nutupnya sambil, wah, jeder itu. Iku ora ikhlas apa ngopo ya. Padahal saya hanya silaturahim, mungkin. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jadi apapun ketika kita sambungkan kepada Allah, itu akan membahagiakan, akan menggembirakan, akan melonggarkan kehidupan kita. Alladzi dzukirallah wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu. Jadi menjaga iman yang kedua adalah dengan membaca Al-Qur'an. Tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Bertambah keimanannya. Tidak hanya menjaga, justru malah bertambah. Yaitu dengan cara 2 kali sehari setelah sholat. Bukan 2 kali sehari setelah makan. Itu resep dokter. Baca Al-Quran 2 kali sehari setelah sholat. Sholat maghrib dan sholat subuh itu minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Membaca Al-Quran. Tuliyat alaihim ayatuh. Yang kedua, membaca ayat-ayat kebesaran, keagungan Allah. Bukan hanya Al-Quran, tetapi keagungan Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Kemarin ketika terjadi gempa di Cianjur, umpamanipun, gimana? Maka kita baca. Kita baca Alhamdulillah di Wonosobo aman. Alhamdulillah di Wonosobo tidak terjadi bencana. Alhamdulillah, maka mari kita tingkatkan ibadah. Kita bersyukur semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya menambah keimanan dengan membaca ayat-ayat kauniyah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi apapun yang di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Maka ketika mungkin umpamanya kita belum memahami atau mungkin belum sesuai dengan akal dan pikiran kita, bukan kemudian Al-Quran yang harus menyesuaikan akal, tetapi akal yang harus mengikuti Al-Quran. Sekarang belum memahami, kita ikuti dulu. Sami'na wa atokna. Suatu saat kita baru akan paham. Ini yang kedua, nih, menjaga iman. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Tawakal tentu saja setelah ikhtiar. Kenapa? Karena Allah pun memerintahkan ikhtiar kepada kita. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia merubah dengan sendirinya. Kita berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika suatu saat sudah tidak mampu lagi untuk menambah ikhtiar, maka kemudian kita bertawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi
La haula wala quwata illa billah. Atau raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Itu kepasrahan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya doa menuntut ilmu, Ibu-ibu. Kadang-kadang kita malu berdoa itu. Itu kan doanya anak-anak ketika TK atau SD. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Wa man qara'a halat lahul jannah. Barang siapa yang sering membaca ini, maka dipersilahkan untuknya masuk ke surga. Jadi salah satu pintu surga itu adalah raditu billahi robba. Jamaah rahimakumullah, ini yang ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang keempat, menjaga iman adalah dengan walladzina yuqimunas shalah. Dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Tidak hanya sholat-sholat 5 waktu yang kita laksanakan, tetapi juga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah atau sholat nafilah. Tidak hanya ba'diyah qobliyah, tetapi juga sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sholat itu dalam rangka menjaga keimanan kita. Maka orang yang beriman pasti akan senantiasa menjaga waktu sholat. Bukan hanya yang penting sholat, tetapi dia berusaha melaksanakan as-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktu. Dan salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah adalah mereka-mereka yang hatinya senantiasa tertambat di masjid. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu. Pokoknya kalau sholat tidak di masjid, no. Saya harus sholat di masjid. Dimanapun dan kapanpun berusaha untuk mencari masjid. Rojulun kolbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa tertambat di masjid. Maka kalau kemana-mana itu yang diperhitungkan masjid terus nggih. Mau ke Semarang nanti sholat jamaahnya di mana? Mau ke Jogja nanti di masjid mana? Mau ke Solo nanti di sana ada masjid yang bagus, indah, bersih, toiletnya juga pokoknya istimewa. Kita nanti jamaah di sana. Itu berarti seseorang ini hatinya tertambat di masjid. Tergantung di masjid. Tapi biasanya kita ngoten apa mboten ibu-ibu? Kalau mau bepergian yang pertama kali diperhitungkan apa ibu-ibu? Rumah makan apa masjid? Enggak, ngaku mawon nih kok. Biasanya kalau mau bepergian itu nanti ibu-ibu, Pak, engko mampir kono ya Pak. Nang Blabak ono kupat tahu pol enak. Wah, yang dieling-eling kupat tahu nggih mboten? Ora Bu, luwih enak ning kono Bu. Jadi diskusinya itu kuliner saja nggih mboten. Bu, engko nek tekan Pertelon Borobudur nang kono ono mie goreng pol enak Ibu. Wah, jan senajan nunggune lama tapi pol enak ya. Wah, itu yang diperhitungkan kuliner, bukan masjid. Maka mulai sekarang menjadi orang yang hatinya tertambat di masjid. Kemanapun, dimanapun yang dicari adalah masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian yang ke pinten ibu-ibu? 5. Walladzina yuqimunas sholah wa mimma rozaqnahum yungfikun. Dan dengan harta yang diberikan oleh Allah, mereka menafkahkan. Jadi harta yang diberikan oleh Allah, harta yang dianugerahkan oleh Allah, mereka menafkahkannya di jalan Allah. Masya Allah. Ini akan menjadi penjaga iman yang sebenar-benarnya. Kita harus cinta harta. Cinta harta kita harus dibawa mati.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengaku cinta harta, harta itu harus dibawa mati. Bagaimana cara membawa mati harta kita? Dititipkan, bukan dibawa sendiri, nggih ibu-ibu nggih. Jadi mau dibawa sendiri, ikut ke kuburnya, bikin liang lahat besar sekali. Kemudian di situ ada kulkas, ada sepeda motor, ada komputer dan lain sebagainya. Tidak seperti ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus cinta harta. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengaku cinta harta, harta harus dibawa mati. Bagaimana cara harta dibawa mati? Dititipkan di Masjid Al-Arqam, di pesantren, di panti asuhan, di tempat-tempat yang bermanfaat. Itu artinya harta, cinta harta dan harta dibawa mati. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, kami bercerita ini ingat dengan apa yang dilaksanakan oleh saudara kita yang baru saja meninggal dunia, Ustadz Haji Sodirun Yunus. Itu beliau sangat cinta hartanya, sehingga hartanya pun akan dibawa sampai meninggal dunia. Maka sebelum meninggal beliau sudah berwasiat kepada putra-putrinya untuk mewakafkan rumah beserta pekarangannya untuk Muhammadiyah dan dimanfaatkan silahkan oleh SMP Muhammadiyah untuk mengembangkan pondok pesantren. Itu kami sangat terharu. Kenapa? Karena inilah sesungguhnya orang yang cinta harta. Gimana ibu-ibu? Jadi sesungguhnya orang yang cinta harta itu, harta harus dibawa mati. Bagaimana cara membawa mati harta kita? Dititipkan, diwakafkan, diinfakkan atau dihibahkan. Nah ini jamaah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang cinta harta, dan harta kita karena cintanya kemudian dibawa mati. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, anta ma'alladzi ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Jadi jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita cinta siapapun, itu nanti akan bersama dengan yang kita cintai. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Cinta kepada Allah akan bersama Allah. Cinta kepada Rasulullah akan bersama Rasulullah. Cinta kepada orang-orang yang beriman nanti akan berkumpul di akhirat bersama orang-orang yang beriman. Ini tentang bagaimana kita menjaga iman. Wonten pinten ibu-ibu menjaga iman? Ada 5 nggih. Yang pertama zikir, yang kedua baca Al-Qur'an, yang ketiga tawakal, yang keempat mendirikan sholat, yang kelima menafkahkan harta. Sampun dicatat apa dereng? Sampun. Jangan hanya dicatat di buku ya, nanti hilang. Jangan dicatat di papan tulis, nanti dihapus. Terus dicatat di mana? Catatlah di hatimu. Supaya tak seorang pun yang melihat dan mengambilnya. Gimana ibu-ibu? Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, ilmu itu di dalam dada, bukan hanya di tulisan. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Sutur itu artinya tulisan. Jadi ilmu itu bukan hanya di tulisan, tetapi yang utama lagi adalah di dalam hati. Maka kami pernah mengikuti pelatihan menikah. Yang pertama, pikirkan. Yang kedua, pahami. Yang ketiga, resapi. Yang keempat, amalkan. Pikirkan, benar atau tidak sih ya yang disampaikan oleh Ustadz, mubalik, atau penceramah. Pikirkan dulu. Setelah pikirkan, pahami. Oh, ya. Setelah pahami, resapi.
Setelah resapi, amalkan. Insya Allah akan menjadi milik kita semuanya menikah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat Al-Hasr. Yang pertama tadi iman. Yang kedua, fattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kadang-kadang dimaknai hanya sebagai takut. Takwa itu dimaknai sebagai kekhawatiran. Maka kemudian ketika Umar bin Khattab ditanya tentang pengertian takwa, beliau kemudian memberikan satu ilustrasi. Ya Umar, apa itu takwa? Umar kemudian mengatakan, sahabatku, apa yang kamu lakukan ketika kamu berjalan di tengah jalan yang penuh dengan lubang, penuh dengan rintangan, penuh dengan duri, penuh dengan bahaya. Maka sahabat ini yang ditanya Umar kemudian menjawab, Umar, aku berjalan penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan. Maka Umar kemudian mengatakan, itulah yang namanya takwa. Takwa adalah hidup penuh dengan kehati-hatian, senantiasa fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat yang lalu, jamaah rahimakumullah, ketika liburan ketika liburan kami bersama keluarga takziah ke Jakarta. Kemudian pulang lewat jalan tol Cipali. Wah, jalan tol itu kan Masya Allah, lurus, bebas hambatan, tidak ada rintangan, dan lain sebagainya. Nah, karena kami belum pengalaman, akhirnya jalannya pelan-pelan. Begitu pelan, begitu pokoknya maksimal 80 km per jam. Di jalan tol 80 ya seperti orang jalan-jalan. Nah, wah, ternyata sampingnya itu nyalip dari kiri. Pertama, Fortuner. Kedua, Pajero. Jadi Fortuner, Pajero. Ketiga, CR-V. Terus Grand Max. Terus Avanza. Wah, itu mobil ngebut semua itu. Lah, begitu ngebut, terus tiba-tiba berselang waktu sedikit menjadi macet itu. Macet, pelan-pelan, jalan pelan, jalan pelan. Ternyata nopo bapak-bapak, ibu-ibu, kelima mobil itu ternyata kecelakaan, tabrakan. Fortuner tabrak Pajero, Pajero tabrak CR-V, CR-V tabrak Grand Max, Grand Max tabrak Avanza. Semuanya pokoknya parah semua itu, berjempalikan. Itu kemudian kami menyimpulkan, oh ternyata di jalan yang nyaman, jalan yang mulus, penuh kemudahan, itu banyak menggelincirkan, banyak membahayakan, banyak melenakan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jalan Wadas Lintang, Kaliwiro, terus Watu Malang, kan jarang sekali terjadi kecelakaan itu. Kenapa? Karena ketika jalan itu penuh dengan belok-belok. Pak Effendi ketika ke Wadas Lintang itu alon-alon asal kelakon. Ingat, hati-hati di jalan, keluarga menanti. Iya. Jadi kalau ngebut itu hati-hati, takut itu. Maka berarti bisa kita simpulkan, ujian hidup, kesulitan hidup lebih banyak menyelamatkan daripada kemudahan hidup, anugerah hidup. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, maka bersyukurlah. Ketika mendapatkan anugerah, maka berhati-hatilah. Kenapa? Karena semuanya tentu saja harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada takwa. Jadi takwa kadang-kadang kita maknai dengan takut. Tapi takut bukan arti takut yang mengerikan. Takut dalam arti takut tidak mendapatkan ridho dari Allah. Takut dalam arti tidak mendapatkan cinta dari Allah. Bukan takut seperti takutnya anak kecil, seperti ditakut-takutin oleh kakaknya. Awas anak medi, awas ada hantu,
Awas, tidak. Takutnya kepada Allah itu lebih pada takut. Jangan-jangan tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah. Loh, kita cinta kok malah takut. Ibu-ibu, ibu-ibu cinta nggak sama suami? Ibu-ibu, halo? Ini diragukan cintanya nih Pak. Ibu-ibu cinta nggak sama suami? Takut atau tidak? Enggak. Takutnya itu kan bukan takut, suamiku mengerikan, bukan. Tapi takutnya itu kan takut jangan-jangan suami tidak ridho, takut jangan-jangan suami merengut mawon gitu. Jadi ibu-ibu kan berusaha karena ibu cinta suami, maka ibu-ibu takut jangan-jangan suami bersedih, jangan-jangan suami sumpek dan lain sebagainya. Bapak-bapak cinta nggak sama istri? Waduh, alhamdulillah. Pol-polan nih Bang. Ini suami idaman ke ibu-ibu nggih. Jadi ibu-ibu tidak usah ragu sama suami. Tapi jangan-jangan ini ada komunitas suami takut istri. Wonten napa mboten? Tapi takutnya itu kan bukan dalam arti mengerikan. Takutnya itu takut tidak membahagiakan. Nggih, ibu-ibu nggih. Takut kemudian istrinya tidak bahagia, istrinya sengsara, istrinya pokoknya takutnya begitu. Jadi takut kita kepada pasangan hidup bukan takut mengerikan, tetapi takut karena cinta. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga takutnya karena cinta kita kepada Allah. Jadi khawatir jangan-jangan tidak diridhoi, khawatir jangan-jangan tidak mendapatkan anugerah. Khawatir jangan-jangan Allah tidak melihat kepada kita. Itu adalah yang namanya fattakullah. Dan yang ketiga, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap kalian untuk melihat apa yang sudah diperbuat untuk masa depan. Masa depan yang diperintahkan oleh Allah adalah masa depan akhirat. Kita mempersiapkan untuk masa depan akhirat. Ngaji, golek, sangu, mati. Ngoten gini. Itu slogannya Yangkung ini, Yangkung Yangti. Kemarin saya sempat terkesan itu. Ngaji, golek, luru, sangu, mati. Itu artinya bahwa apapun adalah untuk akhirat. Kenapa? Karena perintahnya bukan mencari dunia, perintahnya adalah mencari akhirat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah apapun yang dianugerahkan oleh Allah, negeri akhirat. Untuk dunia hanya sekedar jangan lupa. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk dunia hanya sekedar jangan lupa. Maka apapun harus kita tujukan, maksudkan untuk akhirat. Pokoknya untuk akhirat itu sudah nempel banget dengan kita menikah. Kalau bahasa yang lain itu ngunci banget. Pokoknya kalau tidak akhirat tidak. Apapun untuk akhirat. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia sebelum meninggal. Tidak. Hanya sedikit merubah niat. Yang tadinya untuk dunia, untuk akhirat. Loh, mencari nafkah kok untuk akhirat itu bagaimana? Ya, ketika kita mencari nafkah hanya untuk Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah. Itu namanya untuk akhirat. Jadi apapun. Kadang-kadang kita untuk dunia menikah, Ibu-ibu, jarang sekali kita untuk akhirat. Kadang-kadang sholat saja untuk dunia, gimana? Sholat itu untuk dunia. Sholatnya khusyuk, berdoanya sambil nangis, merebes mili. Nek tanggal tua, nek tanggal nom, sholatnya pol cepete. Setelah Arab ngenteke duit. Itu berarti sholat untuk akhirat itu. Sholat untuk dunia. Ibu-ibu ketika berdagang,
jam 8:30 sholat duha. Itu berarti sholatnya untuk dunia. Supaya dagangannya laris, supaya pelanggannya tidak pergi, supaya semuanya bisa laku dengan baik. Itu berarti sholat duha untuk dunia. Sholat tahajud, ngimeten, supaya anak-anaknya sukses. Wah, ini besok mau ujian P3K umpamanya. Wah, nduk tak rewangi nduk. Napa Bu? Sholat tahajud ngkumbungi ibu tak tahajud. Men apa Bu? Men jenengan sukses. Sukses napa? P3K. P3K dunia napa akhirat Bu? Dunia. Jadi boleh-boleh saja. Tetapi itu semuanya kadang-kadang sholatnya bertambah, puasanya ditambah, itu hanya untuk kepentingan dunia. Ya memang boleh di dalam Al-Quran juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi akhirat lebih banyak. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa dunia hanya satu, doa akhirat dua. Doa dunia Rabbana atina fid dunya hasanah satu. Sementara untuk akhirat wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dunia itu satu, akhirat dua. Artinya apa? Akhirat harus lebih banyak daripada dunia. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, itu artinya untuk mempersiapkan sesuatu yang bersifat ukhrawi atau akhirat, bukan hanya dunia. Kalau ada kebenaran, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.